Sebuah perusahaan layanan sewa rental mobil bernama PT Cahaya Deviana Sahara mempertanyakan kejelasan status unit kendaraannya lantaran adanya pemblokiran oleh Polrestabes Bandung. Kasus ini bermula ketika unit mobil Toyota Fortuner berplat nomor B2458BJA disewakan ke bernama Samaran Chandra yang menggunakan sopir dari pengusaha rental dengan beralasan untuk keperluan operasional justru berujung nahas. Namun belakangan diketahui kendaraan tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain bernama Ananda Ibnu yang bukan nama sebenarnya. John Bringal Chandra. Nah, dia izin dengan alasan mobil itu buat pelayanan menggunakan driver dia. Nah, ternyata mobil itu disewakan ke orang lain atas nama Ananda Ibnu. Nah, oleh Ananda Ibnu ini ternyata dijual putus dengan BPKB Aspal sama STNK Aspal itu. Nah, dijuallah oleh dari Ananda Ibnu ke saudara Imelda yang ada di Bandung. Nah, dari Bandung ini kita kan ngecek karena pembayaran belum dibayarkan, kita ngecek ternyata posisinya ada di Bandung. Kita datang ke Bandung, ternyata mobil itu dijual putus. Nah, dari situ kita ada sedikit kesepakatan mobil itu sebenarnya mau kita tarik gitu kan. Cuman kan karena dari mereka juga tidak mau mobil itu dilepas, akhirnya mobil itu dititipkan oleh Imelda ke Polrestabes Bandung. Nah, besoknya kita datang ke sana, ternyata Bu Imelda ini sudah membuat laporan dengan mobil itu tipu gelap karena jual beli mobil tersebut gitu. Berhubung dengan karena kasus ini sudah berjalan cukup lama, kasus ini kan dari 2023, dan ketika sudah bikin laporan, yang saya sesalkan adalah di sini satu, pertama harusnya Bu Imelda itu selaku memang dirugikan, itu kan tipu gelapnya adalah kerugian uang. Ya. Tapi yang saya sesalkan dari pihak kepolisian, terutama Polrestabes Bandung, kenapa dia blokir mobil kami tanpa dia mengecek keabsahan dulu BPKB yang dipegang oleh Bu Imelda tersebut. Sehingga kami pun mengalami kesulitan. Kesulitan ini dalam arti apa? Mobil ini kan harus dikaryakan, mau nggak mau kami harus pinjam pakai. Akhirnya kami mengalah. Kami pinjam pakai di sini. Kami pun bikin permohonan. Itu pun nggak gampang. Kami harus tunjukin dulu legalitas kami, kepemilikan kami. Dan kami pun sudah buat laporan polisi di Jakarta Timur. Karena kami, kebetulan kantor kami di daerah Jakarta Timur. Tapi dari Polres Jakarta Timur sudah menghadap ke Bandung pun, masalahnya nih unit sudah keburu diblokir oleh pihak sana. Ya, Polres Bandung. Polres Bandung, betul. Akhirnya, mau nggak mau kami mengalah. Akhirnya kami sampai detik ini pinjam pakai. Sampai suatu ketika akhirnya kaleng kami habis. Mau nggak mau kan kami harus perpanjang karena mobil harus dikaryakan. Sampai 3 minggu yang lalu saya sama Mas Anwar ini kami menghadap ke Polresta Bandung, ketemu dengan penyidiknya namanya Bang Andika dan kanitnya baru menjabat namanya Pak Andri. Saya ceritakan gini-gini segala macam. Saya cukup kaget karena keterangan dari Bang Andika bahwa tersangkanya atas nama Ananda Ibnu ini sudah ditahan 58 hari. Tapi 2 hari lagi mau tahap 2. Nggak tahu ini berdasarkan keterangannya Bang Andika ya, bahwa katanya ada atensi, jadi orang itu keluar. Atensi dari siapa nggak tahu? Saya kurang paham. Saya kan karena saya tidak ngerti, saya nggak tahu. Saya taunya tentang kejelasan status mobil kami ini seperti apa dong. Karena ini sudah terlalu lama, kami sudah banyak mengalah, sedangkan ini mobil kan sekarang tidak bisa dikaryakan. Karena kami kan harus taat hukum, betul kan? Oleh karena itu, kami coba tukar pandangan, minta solusi, minta petunjuk. Dia bilang, ya udah Bang, gini aja. Coba Abang bikin pengajuan ke Kapolresta Bandung, ke Kasat Reskrim Bandung, dan sama Kejaksaan Negeri Bandung. Kami sudah lampirkan. Setelah itu, berhari-berhari, Mas Anwar coba WA apapun, tidak direspon. Telepon pun tidak diangkat. Sampai kemarin di hari Senin kemarin saya datang sono, menghadap beliau. Saya ngerasa saya sudah cukup sabar. Saya bilang, Bang, saya ini udah cukup banyak mengalah. Walaupun di sini saya yang dirugikan. Karena kenapa? Yang dialami Bu Imelda adalah keuangnya, tipu gelapnya, uangnya. Sedangkan itu status mobil punya saya loh Bang.
Tapi saya sampai detik ini abang kayaknya gimana ya? Kok tidak respect sama saya? Jawabannya Pak Andri selaku kanit, dia bilang, itu kan pejabat lama bang. Pejabat lama. Iya, saya kan tidak tahu. Ya sekarang status saya gimana bang? Gini aja bang, kalau abang mau perpanjang kita bisa bantu. Tapi kalau untuk masalah balik nama, mohon maaf bang, kasus ini masih berperkara. Oke bang, kalau memang itu minimal abang harus kasih solusi ke saya dong. Saya bilang, jangan status saya digantung, sudah saya mengalah, tapi saya diabaikan. Di sini saya untuk minta rekan-rekan, terutama untuk Bapak Kapolrestabes, Bapak Kapolda Jawa Barat, saya minta kebijakan untuk anak buah Bapak, dan saya minta keadilan, karena di sini kami merasa kami ini udah menjadi korban. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya perwakilan saya selaku humas di PT Deviana minta tolong kepada rekan-rekan media terhadap Kapolresta Bandung sama Kapolda Jawa Barat, tolonglah diperjelas tentang status mobil saya. Terima kasih. PT Cahaya Deviana Sahara terus menanggung kerugian, tapi status kendaraan dan penanganan perkara kini menggantung tanpa kejelasan. Apakah langkah perusahaan sudah tepat?